Revitalisasi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2024. Sebelumnya rumput Stadion GBK sempat menjadi sorotan setelah terlihat kurang ideal ketika laga Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena hingga hari ini belum ditentukan stadion mana yang akan dipakai untuk pertandingan tersebut. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa itu akan merupakan pertandingan pertama bagi timnas kita. Artinya yang kita harapkan timnas kita akan bisa mendapatkan maximum points alias 3 poin supaya bisa menjaga peluang agar minimal lolos ke round 4 supaya nanti bisa berjuang lagi agar merealisasikan mimpi untuk bermain di Piala Dunia tahun 2026. Yes, untuk saat ini saya pikir untuk bisa lolos ke Piala Dunia adalah sesuatu yang sekedar mimpi saja. Tapi kan gak ada masalah juga kita bermimpi. Yang penting kita mimpi dengan mata terbuka. Artinya para pemain harus berjuang habis-habisan di atas lapangan dan juga para pengurus dari PSSI harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait untuk pertandingan-pertandingan babak penyisian atau pra Piala Dunia dengan baik. Dimulai juga dari persiapan tim dan juga tentang di mana nanti timnas akan bermain. Ini sangat-sangat penting teman-teman. Karena ya kita tahu bahwa para pemain pun nanti kan harus juga mencoba lapangannya. Dan saya harapkan timnas kita nanti bisa bermain tetap di Stadion Gelora Bung Karno. Bukan karena saya tinggalnya di Jakarta, enggak sih. Tapi kalau menurut saya nih teman-teman, vibes-nya atau atmosfer atau juga auranya dari GBK tuh beda banget. Lu mau caranya gimana terserah lu. Iya dong? Betul. Kita nggak bisa bilang lu harus begini, enggak. Terserah lu gimana. Yang kita mau adalah rumput ini layak untuk dimainkan sehingga Tom Haye kalau selonjoran kakinya nggak rusak lagi. Nanti gue akan WhatsApp, Tom Haye kan follow gue di DM. Gue nanti akan bilang, Tom tolong selonjoran lagi kalau itu siapapun yang cetak gol. Standarnya lu untuk Tom Haye. Gue mau lihat kalau terus masih luka, terus lu foto kirim ke gue. Udah aman apa belum nih? Kalau lu masih luka, akan gue hantam lagi. Berarti belum beres. Ya kita doakan bersama. Semoga ini benar-benar ada. Ya. Tapi kalau tidak ada kan ini akan membuat kita sangat kesulitan. Ya. Dan kita ini bukan saja sudah sampai di putaran ketiga, tetapi sekarang kita butuh pemain-pemain yang oke, yang bagus untuk bisa membela tim nasional kita agar kita selalu konsisten bermain. Ya, putaran ketiga sudah oke, tapi jangan cuma jadi pengembira. Kita harus punya tekad, artinya bisa lolos juga ya ke babak selanjutnya. Dan memang perjuangan berat, ya tidak mudah. Apalagi melawan Arab, kalau kita kalah ya akan berbahaya buat kita. Kita balik ke kandang ketemu dengan tim kuat Australia pada tanggal 10. Tapi kalau kita paling tidak mendapatkan 1 poin di Jeddah, ini enak. Ya. Apalagi di bawah Mister kalau sudah ada Martin Paes. Tapi sekarang masih menjadi tanda tanya. Apakah Martin Paes akan memperkuat tim Indonesia? Itu masalahnya. Ya. Belum ada kabar info yang terbaru ya, yang betul-betul memang ini A1. Apakah Martin Paes sudah tersedia? Saya sendiri masih ragu apakah dia akan memperkuat melawan Arab dan menghadapi Australia. Tapi kalau mau lihat dari pernyataan dari Pak Sekjen, Pak Yunus, bahwa ada rapat, ada meeting tanggal 15 soal Martin Paes dan kemudian ditunggu pengumumannya, ada rasa timbul juga harapan ini ya buat kita. Semoga itu benar-benar ada. Sehingga kita menunggu semua, karena bukan cuma saya, seluruh pencinta sepak bola Indonesia menantikan ini. Akan sangat kecewa kalau memang tidak ada dan kemudian dia gagal. Maka dari itu hasil positif yang mereka raih sekarang berkat proses yang suffering. Ya nggak mungkin lah hidup santai tiba-tiba punya. Iya. Nggak ada. Betul, itu. nggak ada. Kita aja harus kerja keras juga sampai mencapai sekarang. Tadi kan saya tanya, wah sibuk sekali ikut Justin. Iya. Tapi kan kurang tidur, pasti. Iya. Lebih banyak buat tidur. Makanya gue telat tadi. Bangun tadi ngopi, mandi sini. Ya artinya kan nggak ada sesuatu itu Yang instan. yang instan. Iya. Kopi instan aja susah. Kopi yang susah. Terus. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. FIFA setuju Maarten Paes gabung Indonesia, penyelesaian di luar sidang CAS, kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kabar terbaru Maarten Paes penyelesaiannya tidak melalui pengadilan arbitrase CAS. Penyelesaian masalah Maarten Paes cukup di kantor pusat FIFA Prancis. Presiden FIFA Gianni Infantino mengungkapkan FIFA setuju Maarten Paes gabung Indonesia. Maarten Paes gabung Indonesia atas kehendak sendiri. Gianni Infantino ingin sepak bola Indonesia lebih maju. Gianni Infantino juga berharap Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes sudah punya paspor Indonesia. Hanya saja FIFA minta selesaikan dulu aturan pindah Federasi Sepak Bola Maarten Paes. Dari Federasi Sepak Bola Belanda pindah Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Perpindahan Maarten Paes terkendala aturan FIFA soal federasi saja. Itulah alasan penyelesaian Maarten Paes di luar sidang CAS. Cukup di kantor pusat FIFA. Maarten Paes menjadi kiper andalan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia dapat kabar baik, pengelola GBK siapkan rumput terbaik untuk laga kontra Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan bisa tampil maksimal dalam pertandingan kandang perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia bulan September nanti. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga. Tergabung di grup C, skuad Garuda akan menghadapi tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Untuk laga kandang, PSSI memastikan jika Timnas Indonesia akan kembali menggunakan Stadion Gelora Bung Karno sebagai markas tim Merah Putih. Jelang pertandingan kandang perdana kontra Australia bulan depan, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPK GBK) sebagai pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK) bakal terus meningkatkan kualitas layanan di area stadion. Sebagai pengelola GBK, kami telah melakukan upaya maksimal untuk memastikan rumput tumbuh kuat dan dalam kondisi terbaik, kata Direktur Utama PPK GBK Rahmadia Kusumo saat meninjau GBK bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi di Jakarta. Yunus sendiri mengapresiasi upaya PPK GBK itu dan menilai ada perkembangan signifikan dalam kualitas rumput di Stadion Kebanggaan Indonesia ini. PSSI berterima kasih kepada PPK GBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia, kata Yunus dalam laman PSSI di Jakarta pada Selasa. Saya berharap pemberitaan soal kondisi rumput untuk lebih bijak karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai dengan fakta. Mari kita bantu Timnas, bantu PSSI, untuk memberitakan berita yang benar, tambahnya. Pengelola SUGBK tengah mengupayakan 3 tahap perawatan yakni pemberian asupan terbaik bagi rumput melalui pemupukan intensif, proses rolling, vertikat, dan top dressing agar mencapai kerataan yang optimal, serta pengecekan dan uji fungsi teknis secara berkala. Kami meyakini bahwa dengan perawatan intensif ini, rumput akan lebih layak digunakan sesuai dengan standar internasional. Namun, pada akhirnya kami selaku pengelola akan mengikuti keputusan akhir terkait kelayakan rumput yang akan ditentukan oleh FIFA atau AFC Match Competition melalui final checking, kata Rahmadi. Dengan mengoptimalkan setiap unsur tersebut, diharapkan pekerjaan revitalisasi lapangan sepak bola dapat dipahami secara utuh oleh setiap individu. PPK GBK tengah merevitalisasi lapangan Stadion Utama GBK sejak Juni hingga Oktober tahun 2024 dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Diharapkan upaya tersebut bisa meningkatkan kualitas layanan serta mendukung prestasi olahraga nasional dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dan dia sudah berjanji kepada STY untuk memberikan yang terbaik ketika ia dipilih, didaulat oleh STY untuk mendampinginya melakoni laga di grup C pra-Piala Dunia zona Asia. Bukan sampai di situ, karena STY juga punya misi khusus lagi karena ditunjuk sebagai pelatih kepala di Piala Asian Cup atau AFF yang kita tahu bersama terkenal sejauh ini, dan di akhir tahun 2024 dia harus bisa menyiapkan tim, entah tim U23 yang akan dia persiapkan, namun di sana juga Yeom Ki-hun harus ikut bersama memoles tim kita, ya tim muda kita, para striker kita, agar tampil maksimal di Piala AFF, tidak menjadi target atau tidak diberikan target khusus oleh PSSI, oleh Ketua Umum untuk bisa menjadi juara, ya, karena fokus sekarang itu benar-benar di
perapi Dunia ini. Karena kita punya potensi untuk bisa lolos jika kita mendapatkan hasil-hasil yang baik tentunya, ya, dan tentunya akan ada pembalasan ketika Jai Ises sudah ada, ya, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun sudah ikut bersama dengan Tom Hai, sang profesor ini sudah ada, makanya akan jadi lain ketika kita tampil melawan Arab dan menghadapi Australia. Oke, kemarin saya coba lihat, saya nggak tahu di mana, mungkin Coach Justin coba mengkritik, tapi itu kan hak kita mengkritik. Iya. Siapapun, Betul. karena kan mereka sudah menjadi pemain nasional. Betul. Jadi- Saya selalu bilang pada saat siapapun pemainnya, pada saat pakai gunakan logo Garuda, itu udah milik 285 juta rakyat Indonesia. Jadi kita semua 280 juta orang ini berhak untuk mengkritik. Saya malah katakan, begitu Anda memilih profesi pemain, Ya, Anda udah siap untuk, untuk dikritik. dipuji dan dikritik. Dipuji dan dikritik. Nah, jadi kayak kemarin kan ada sempat Coach nggak tahu kritik Arkan Ya, itu Apa? waktu Piala Dunia. Piala Dunia, tapi kan begitu kemarin diungkit itu lagi. dibully Ya. lagi, ya, kan ini Coach Justin, gue waktu itu mengatakan nggak ada yang salah di sini. Ya. Kalau emang nggak, lo jangan ambil profesi itu. Iya, betul. Karena apa? Kayak kita lah, kita begitu jadi pilihan di posisi ini juga siap untuk diterima. Untuk dikritik juga. Iya, kan? Betul. Cuma saya nggak siap kalau nggak salah disalahin. Iya, betul. Dan bahkan gue lebih setuju dengan statement yang Jackson Tiago, pelatih. Anaknya kan si Hugo Samir, kalau Iya. namanya, kan pemain juga. Dia udah kasih masukan ke anaknya. Kamu harus siap dibully. Pada saat kamu main bagus, cetak gol, dipuji. Main jelek, dibully. Dan satu-satunya solusi adalah bekerja keras, latihan, dan buktikan di lapangan. Semua pemain di dunia begitu. Dan itu wajar. Nah, lu main sekarang di timnas, ya lu harus siap. Siapapun lu orangnya. Kalau enggak, jangan pakai jersey timnas. Ya, artinya memang ini adalah kebijakan yang tepat ya dari PSSI, tetap mempertahankan Sintayong dan juga memakai pemain-pemain muda. Karena para pemain muda kita sebetulnya minim jam terbang bermain di kejuaraan internasional dan mereka perlu mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain yang sebelumnya membawa timnas Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games juga adalah pemain-pemain muda yang juga beberapa di antaranya sudah mendapatkan pengalaman di level senior. Dan kita tahu juga baru-baru ini timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19. Bisa juga nanti Sintayong memilih beberapa pemain dari skuad tersebut karena kan skuad tersebut nanti akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia pada akhir bulan September. Jadi seharusnya beberapa pemain itu available. Tapi pada intinya jika nanti ada pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia dan Liga 1 tetap berjalan dan pemain tersebut adalah bagian yang penting dari klub tersebut, ya yang kita harapkan manajemen dari klub tersebut juga bisa melepas sang pemain agar timnas Indonesia kita kuat dan juga mampu bersaing di Piala AFF 2024. Terakhir, ada pertandingan kemarin Venezia Utrecht. Jai Itzes ada di sana, di Venezia ada Ivar Jenner, terus sama ada satu lagi Ole Romeni. Ole Romeni mencetak gol di pertandingan itu. Venezia, kalau nggak salah Venezia menang 2-1 skornya kalau nggak salah. Tapi waktu itu pas si Jai Itzes menjaga si Romeni dan Romeni bisa lolos dari jagaannya dan bisa berhasil mencetak gol. Akhirnya ada foto bertiga, itu keren banget fotonya, fenomenal. Itu foto terbaik itu di bulan ini mungkin, bikin heboh karena foto itu diharapkan dengan jersey timnasnya gitu. Oke. Ada gestur yang sedikit menarik, gue ramai diperbincangkan tentang Ivar Jenner yang mau salaman tapi nggak diterima. Sebenarnya gue ngeliatnya bukan nggak diterima, tapi emang si Ole Romeni-nya ini dia memang lagi nggak fokus ke sana kalau nggak salah ya, kalau gue ngeliat ya. Dia memang lagi pengen tos ke yang satu, tapi ini nyamperin si Ivar Jenner. Bukan berarti dia, ini kan kadang kan sebenarnya warga Facebook sih ini yang bikin repot nih. Terbukti apa? Terbukti setelah pertandingan ada foto bertiga antara Romeni, Ivar Jenner, Romeni, Ivar Jenner dan si Jai Itzes. Foto pelukan sambil ketawa. Kalau dia berantem dia nggak bakal foto kayak begitu. Jadi gue sebenarnya nggak mau ngejelasin, cuman gue ingin menyadarkan aja kalau ini orang warga-warga media sebelah ini memang agak antik-antik memang mereka itu. Tapi nggak apa-apa. Sedikit edukasi aja, oke? Jadi kalau ada yang bermain dalam masalah kehadiran pemain asing dan pelatih asing ini siapa? Agent? Terus?
Ya dengan klub juga pasti bisa. Oke. Lalu di dalam juga. Karena kalau kasusnya begini, kan ada manualnya tuh. Pemain misalnya dari wilayah CONMEBOL dari Brasil misalnya, minimal di Liga 3 atau Serie C. Nah ini kan ada kasus kata tadinya cuma Liga 4 Serie D. Dipindahkanlah klub gitu loh. Hanya hitungan berapa minggu udah bisa pindah. Jadi ada permainan itu gitu loh. Permainan apa? Administrasi aja. Jadi kualitasnya kita akan tanya kan. Apa betul gitu. Ya. Kan kalau dari Afrika misalnya liganya Liga 2. Pada kenyataannya tuh pemain dari Liga 3. Tapi pura-pura dipindah dulu ke klub Liga 2 baru keluar gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Sintayong temukan penyerang ganas Timnas Indonesia yang siap hancurkan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong temukan penyerang ganas Timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025, Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 malam WIB. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel Timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1, 2024-2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan, karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Sintayong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, mantan pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata Timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat Timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan Timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua. Berita selanjutnya, Jay Izzes cetak gol bersejarah untuk Timnas Indonesia. Bek andalan Timnas Indonesia, Jay Izzes, mencetak gol bersejarah untuk Venezia di Coppa Italia 2024-2025. Jay Izzes mencetak gol pertamanya di ajang Coppa Italia ketika Venezia bertamu ke markas Brescia, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Akan tetapi, ukiran bersejarah itu tak cukup menyelamatkan tim promosi Serie A 2024-2025 dari kekalahan. Venezia takluk 1-3 dalam pertandingan ronde pertama kompetisi ini di Stadion Mario Rigamonti. Gol Izzes sebatas memperkecil margin di ujung pertandingan. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya itu merangsek ke kotak penalti musuh di tengah situasi korner. Saat El Hadad bertugas mengambil sepak pojok dengan kaki kanannya. Sesaat sebelum bola melayang, Izzes tampak mengangkat tangan kirinya. Sebuah tanda bahwa dia meminta diberi umpan. Skenario pun berhasil. Sepak sudut dari El Hadad melengkung sempurna ke kotak penalti, di mana Izzes berhasil menyelinap di belakang pemain musuh. Tandukannya berhasil menyerangkan bola ke pojok gawang kiper jebolan Fiorentina, Luca Lezrini, yang hanya bisa terpaku. Izzes tidak merayakannya secara berlebihan dan langsung berlari kembali menuju wilayah pertahanan Venezia.
Pertandingan saat itu sudah menunjukkan menit ke-89. Izes dan kolega tak memiliki banyak waktu karena golnya sebatas mengubah skor menjadi 1-3. Venezia telanjur ketinggalan 3 gol lebih dulu dari Brescia. Sang rival yang berasal dari Serie B memetik keunggulan telak melalui aksi Gennaro Borelli dan brace yang ditorehkan Giacomo Olzer pasca jeda. Waktu yang tersisa pun tak cukup menyediakan kesempatan bangkit untuk Venezia. Tim asuhan Eusebio Di Francesco tersingkir di ronde pertama Coppa Italia 2024-2025. I Lagunari menjadi peserta kedua dari Serie A yang gugur pada fase awal ini setelah Verona.